tes testing testing salah casting. Selamat datang di Casting Podcast penting nggak penting. Balik lagi di RRI Singaraja Official. Sesuai judul ya, kita bahas tentang kerauhan. Kalau yang nggak tahu, kerauhan is kesurupan. Om Swastiastu, Idu Begawan. Om Swastiastu. Sampun ledang nyarengin suksemu banget nih Ki. Kita bahas kerauhan. Kenapa kerauhan itu cuma ada di Bali? Kok di luar negeri rasanya jarang banget ada yang kerauhan itu. Kayak di Amerika tuh sing mungkin ada kerauhan gitu. Kenapa yang familiar hanya di Bali aja? Nggih, Om Swastiastu. Para sebutan sarasami sisi umat Sedharma rahajeng rauh ring gedia Taman Sari hingga asrama. Nggih. Ini Kang kita membahas masalah kerauhan yang sedang viral, fenomena yang ada di Bali ini. Sebenarnya kerauhan ini sudah terjadi di zaman purbakala dulu, di zaman dulu, ketika animisme dinamisme ini sedang berlangsung, itu sudah ada fenomena kerauhan. Nah, ketika khusus kita berbicara Hindu di Bali kita rangkumkan, kita punya 3 landasan agama, yaitu Tatwa, Susila, Upacara. Itu mengatur animisme dinamisme itu untuk beradaptasi dengan agama Hindu yang ada di Bali, terutama di Bali. Nah, ketika itu setiap ada ritual apapun, landasannya itu hanya itu. Ada susila, ada tatwa, susila, dan upacara. Ketika tatwa, upacara dan itu dilanggar, diabaikan begitu, itulah terjadi fenomena itu. Nah, di desa adat Buleleng sudah menjalankan tradisi, malah kita mengharapkan orang kerauhan, begitu. Iya lagi. Jadi tapi dengan tata cara yang ada. Siapa saja yang bisa kerauhan itu adalah orang-orang pilihan. Nah, dan kerauhan ini berbagai macam bentuknya. Kerauhan ada kerauhan yang bersifat dewa, bersifat buta, taksu, dan lain sebagainya. Dan juga ketika kita menanyakan keadaan leluhur kita untuk menurunkan beliau, itu melalui proses kerauhan juga. Jadi kerauhan ini bisa positif, bisa negatif. Yang namanya positif kita dulu bicarakan, ini ketika tata caranya, upacaranya itu benar, dan siapa-siapa aja yang berhak untuk kerauhan. Gitu. Jadi tidak sembarang orang. Nah, sepatutnya seperti itu. Ada yang ketika kita sepakati, ini antara kesepakatan. Misalnya di satu desa, di satu komunitas menginginkan biasanya ini dilakukan oleh juru mangku atau sutri atau tapakan dasaran begitu, yang diharapkan menjadi mediator kerauhan dalam upacara tertentu. Tapi
ketika menjadi dasaran pun menjadi pemangku atau sutri itu seharusnya melalui proses pewintenan, pembersihan diri untuk memasukkan spirit ide betara susunan yang akan memasuki dirinya. Sama seperti gelas yang kita minum. Sebelum kita tuang kopi, kita tuang minum, itu harusnya gelas ini bersih kan gitu. Harusnya bersih. Dan makanya itu tidak ada, kita hindari penyakit dan lain sebagainya yang bisa membuat terkontaminasinya air yang kita minum. Begitu juga mediator yang menjadi perantara ide betara untuk tedun. Nah, dan seperti yang dilakukan oleh Desa Adat Buleleng ini, kita juga beberapa desa di Bali itu ada tata caranya. Tata caranya itu beliau memang ketur ke pendak, ke jero mangku atau dasaran ini atau sutri ini, karena beliau di predikatnya sebagai pemangku atau dasaran itu sudah dilinggihkan taksunya ide. Misalnya jero mangku pura desa, beliau akan menempatkan ide betara yang melinggih di pura desa di ubun-ubunnya. Itu yang dibawa, itu semacam representatif ide betara yang melinggih di sana. Jero mangku kawitan, dia akan nyunggi atau menempatkan, menstanakan ide betara kawitan itu di ubun-ubunnya. Nah, ketika proses kerauhan itu kita harapkan untuk datang, otomatis kita mengharapkan kehadiran siapa yang disungsung oleh dasaran dan pemangku atau sutri ini. Jadi itu biasanya ada puisi, ada penika, ada baos nanti. Ada baos yang kita harapkan. Jadi tradisi dan ritual kerauhan yang kita selenggarakan secara resmi di pura itu memang kita harapkan. Biasanya ada yang bebaosan, ada pesan-pesan beliau yang ingin disampaikan ketika kita di komunitas itu atau kerama desa, kerama dadia mengharapkan sesuatu semacam evaluasi. Jadi kadang kan kita ada yang merasa begitu upacara itu sudah dilaksanakan dengan baik, bagaimana ya kira-kira pendapat ide betara? Perlu. Atau ketika ada keberbahan, misalnya ada sesuatu yang terjadi di desa itu, kita perlu menanyakan, karena secara logika, ini semua karena di luar logika kita menganalisa bahwa sesuatu ini sepertinya tidak wajar. Nah, kalau kerauhan itu yang paling familiar, yang paling sering terjadi nih kan mungkin di rata-rata anak-anak sekolah pun mungkin mengalami trauma nih, karena yang satu kerauhan yang lainnya bisa ngikut gitu. Mungkin pada saat kemah, ini kan banyak nih yang video-video yang beredar guys, kalian pasti tahu. Ini dia nih, aku liatin.
Nah, itu dia tuh videonya. Jadi yang viral tuh satu orang, yang satu orangnya niki kerauhan. Terus ricuh teman-temannya. Tiba-tiba semuanya ikut kerauhan. Apakah memang kerauhan atau kesurupan ini tuh membawa energi sampai akhirnya orang lain tersugesti untuk ikut merasakan aura itu, atau mungkin hanya ini acting aja untuk mencari perhatian lah, gitu. Seperti napi tanggapan itu. Tadi ide bahwasang inde kerauhan yang kita harapkan. Iya. Nah, sekarang ada kerauhan yang tidak kita harapkan, yang tidak kita duga terjadi. Kadang-kadang kita lagi sembahyang, di sebelah tiba-tiba kerauhan. Dan atau ketika ada anak-anak sekolah atau di satu instansi, ketika tiba-tiba kerauhan, itu fenomena lain lagi. Itu sesuatu kerauhan yang tidak kita harapkan, dan sebaiknya jangan langsung disadarkan. Kita sebagai berkepercayaan Hindu Bali, kita harus mengakui bahwa ada sesuatu di luar dari kendali kita. Biasanya ketika ada pelinggih atau ada satu bencana yang disebabkan dengan kesengajaan. Iya. Misalnya seperti ada pohon terlalu rindang, terlalu tinggi, kita khawatir membahayakan keselamatan dari bangunan atau anak-anak yang bermain di sekitarnya. Untuk menghindari itu kita tebang. Nah, kita nggak tahu di dalam pohon itu terdapat roh yang penunggu tempat itu. Ya, karena balik lagi ini kan juga makhluk hidup ya. Jadi ada roh juga di sana ya. Ada. Di Bali itu kita harus percaya dengan itu. Kita berbicara nanti masalah roh gentayangan ya. Ketika roh-roh itu mungkin lepas dari badan manusia itu tidak dengan wajar dan tidak diupacarai. Beliau kita percayai bisa menempati di tempat-tempat yang tersedia, kebanyakan pohon. Ya. Karena di dalam pelinggih utawi penunggun karang itu sudah ada penunggunya, itu pakemnya. Tapi pohon-pohon tertentu seperti beringin, pule, kepuh gitu, itu kita percayai ketika tidak diupacarai, roh-roh gentayangan itu bisa masuk di sana. Nah, roh itulah yang kebanyakan masuk ke diri sang anak ini. Nah, mungkin anaknya ini sedang, biasanya orang-orang yang labil dimasukkan. Nah, apa yang kita lakukan? Ya kita tanyakan. Kalau tiba-tiba itu pasti ada yang kita tanyakan. Tidak dalam ritual kan ini, tidak dalam ritual agama, tidak dalam upacara tertentu, dan tidak kita harapkan juga tiba-tiba anak ini kerauhan. Ini yang kita perlu tanyakan kenapa. Pasti ada sebabnya. Kebanyakan penyebabnya adalah ada sesuatu linggih hidup betara atau roh itu diganggu. Tidak permisi dulu. Nah, itu makanya biasanya ketika di dalam upacara itu tidak mungkin ada kerauhan yang bersifat menyakiti. Ya. Untuk yang tersugesti semakin banyak orang kerauhan, karena satu orang kerauhan tidak direspon positif. Jadi mereka mencari orang lain lagi untuk bisa menjelaskan apa maksud dari keinginan. Nah, itu yang ini. Ketika tidak puas dua orang belum direspon juga, kita malah kita usir ya.
Iya. Dia akan mencari lagi tempat. Ini lepas dari tersugestinya kejiwaan dari anak-anak itu. Iya. Nah, karena begitu ini latah. Ada juga seperti itu. Ada juga yang itulah sifat dari roh yang memasuki dirinya itu tidak direspon cepat, Iya. malah diusir ya. Harusnya tanyakan dulu. Tanyakan apa, kenapa, siapa, dan apa kesalahan kami. Semua Oke. itu sebenarnya tujuannya itu untuk evaluasi. Ada sesuatu yang kita tidak ketahui apa itu salah di luar dari nalar Umum kita ya, nalar jadi umum kita. manusia najat mematah lah ya. Dalam mata ini apa? Nah, dari situ ketika kita memberikan waktu, kita berikan kesempatan untuk merespon. Kita kebanyakan kok solusi, ada penyebabnya dan kita akan memberikan solusi yang atau guru piduke gitu misalnya, Iya. atau mecaru, atau kita dan kita akan perbaiki. Tujuannya kan untuk meningkatkan kualitas manusia, budi pekerti kita yang tertuang dalam Trita Karana. Kita pun menghormati alam juga, menghormati kita sesama, menghormati ciptaan sesama. Nah, niki kalau kita kerucutkan sedikit nih, agar tidak semerta-merta orang yang teriak-teriak nggak jelas di kerumunan, atau mungkin dia yang warawiri tiba-tiba nari nggak jelas nih, kita langsung anggap nih kerauhan atau nih kesurupan. Apa sebenarnya ciri-ciri ketika seorang anak ini dia mengalami kesurupan atau dia mengalami kerauhan? Ciri-cirinya seperti apa? Ada yang bilang ketika dia kena api nggak ngerasa sakit, ketika dia ditebas nggak luka, itu berarti kerauhannya real, kan, benar-benar terjadi. Atau ada yang dia hanya sekadar acting cari sensasi, begitu diancungkan api dia mundur. Apa? Ini kan fenomena-fenomena yang banyak ditanyakan. Seperti napi, kalau dari pandangan itu, ciri-cirinya orang kerauhan itu seperti napi. Gitu. Nah, niki kita kembali ke rangkaian upacara ya. Ketika upacara itu dilangsungkan, ada menurut Dewa Tatua ya, menurut Dewa Tatua yang kita baca itu kerauhan kembali lagi kepada kesepakatan ya, kesepakatan apakah kita persilahkan untuk kerauhan. Biasanya ini dilakukan oleh pemangku-pemangku atau dasaran atau sutri yang diundang secara khusus. Diundang secara khusus untuk tedun, untuk nedunang ide betare. Nah, biasanya kalau di Beleleng itu dikumpulkan di Balai Sakeroras bisa, di Balai Paruman itu ada. Itu memang ada ritual khusus untuk itu. Ada pasepan, pertama kita doa dulu, kita aturkan dan kita mepinunasan gitu. Untuk beliau supaya hadir di masing-masing jero mangku Jan Banggul tapakan persutri yang sudah kita undang. Dan mengundangnya pun tidak sembarangan, tidak lewat WA gitu. Jadi WA. mempejati kita ke rumahnya. Ini setelah itu kita pendak ide betara juga ketika hadir, malah beberapa jero mangku kayangan 3 biasanya itu dijemput diiring ketika masuk ke dalam arena upacara, itu dipendak dia seperti mendak sulinggih. Nah, seperti mendak ide betari. Nah, itu artinya porsi tempat yang kita persiapkan itu sudah baik seperti yang kita inginkan. Tata caranya pun ada ngaturang canang, lekesan, ada yang dikasih segahan untuk perencang. Nah, ingat ketika jero mangku atau dasaran itu datang
di satu tempat itu yang kita harapkan. Iya. Dan tata caranya ada, dan mereka bawa biasanya taksu, diiring, pengiringnya itu ada. Itu yang kita aturkan. Nah, di luar dari itu, di luar dari undangan lah bilang gitu ya, yang juru mangku yang kita undang itu artinya peserta di luar. Iya. Kita kalau yang kerauhan yang kita harapkan itu adalah mereka para yang kita undang lah, itu duduk dengan tata cara yang benar. Itu yang kita harapkan. Biasanya kerauhan itu mau cara. Ada pesan-pesan yang disampaikan. Mau cara itu orangnya menyampaikan sesuatu ya guys. Ada yang menari. Iya. Ada yang menari. Nah, tarian ini itu menurut pengalaman Tiang ya, ide. Ekspresinya itu di situ sekaligus menjadi pembuktian. Ya. Beliau akan kebal senjata, tidak terbakar dengan api, tidak basah dengan air. Oke. Seperti air di daun talas itu. Tidak tersakiti terutama. Yeah. Dan itu yang menjadi pembuktian. Nah, apa yang terjadi ketika para undangan itu tidak kerauhan, dan malah yang kerauhan itu yang orang yang bukan penonton. Diundang ya, kadang penonton. Bisa pecalang nih kerauhan. Pecalang bisa kerauhan. Iya. Ini wajib kita tes. Iya. Itu menang kok. Di dalam Dewa Tatu juga, kalau ada orang yang kerauhan di luar dari Jan Bagul atau para pemaksaan di pura itu, wajib dites dengan cara kita buatkan batok kelapa itu dibakar ketika dia, atau dikasih senjata. Dan biasanya pemaksaan itu pengempon pura itu tahu ide bertara siapa ini. Kalau di luar dari itu, kenapa bisa datang? Bisa, boleh kita tanya. Biar tatas ini siapa yang datang, apa yang ingin dilakukan. Ya, biar jelas ya, biar tidak hanya menimbulkan kerusuhan lah bilang ya, dan kekhawatiran banyak orang gitu. Ini kengken tiba-tiba nari, tiba-tiba dia begini, kan kita harus tanyain. Nah, untuk mengetahui dia betul memang kerauhan, istilahnya ketedunan ya, ini betul atau tidak, seperti napi caranya dia. Sebagai kita orang awam lah, si Reuning kan. Ini yang seperti itu dah. Kita kasih beliau itu yang kerauhan itu, kita kasih api, kita kasih senjata, atau menari. Dia hanya sekedar menari, atau membausan, berbicara. Pesan apa yang diucapkan. Nah, tergantung kita. Iya. Kita terima apa enggak. Mungkin untuk menghormati, kita tidak bisa menyalahkan ya. Wah, ini ngai-ngai, jangan langsung mengklaim seperti itu. Siapa tahu beneran, siapa tahu beneran. Dan itu ide betara yang rauh. Itu kita tanya, ide betara siapa ini, apa maunya. Dalam bahasa Indonesia, bahasa halus mungkin kita, yang juru mangku setempat atau pemaksaan setempat itu nata raos ya, tanya, sire rauh niki, biasa gitu. Nah, tapi kayu nih, jadi musolah, nggih, raris kita kasih. Nah, yang beneran itu sebenarnya ada yang ngunying, pakai keris, pakai tombak, dan dia tidak luka. Nah, terus ada api, itu dia tidak jangankan tangannya terluka, bajunya pun dia nggak terluka. Busana yang dia pakai juga, kalau air dia nggak akan. Tapi tidak perlu kita tes secara ekstrim. Kalau seandainya itu kerauhan, kita bisa melihat dari ciri-cirinya. Kalau dia
menari. Kalau dia mau bosan, kita cerna apa enggak? Kita cerna dan kita analisa pesannya itu. Dan atau dia ada kerauhan bebayi. Dia memang ada kelainan jiwa. Yeah. Dan yang terjadi kebanyakan juga itulah tersugesti karena kelatahan. Panggilan hobi kerauhan. Ya, hobi kerauhan. Ini pertama kali nih ada FOMO orang hobi kerauhan. Karena Hobi kerauhan coba. itu lihat kenapa, itu pernah perhatikan kenapa orang ini hobi kerauhan. Awalnya ternyata dia ingin memusatkan pikiran. Iya. Dia sembahyang, dia ingin khusyuk sekali sembahyang, tapi setelah itu karena seringnya dia sembahyang, apalagi ini terjadi di pura-pura yang dianggap spesial. Iya. Misalnya pura dalam lah, pura Prajapati. Iya. Dia ini ingin melihat bagaimana sih wujudnya di Betara. Nah, dia pakai gini gitu. Dia pakai apapun biar bisa lihat. Dia mencoba untuk konsentrasi. Tetapi itu akan jadi kebiasaan. Itu jadi kebiasaan ketika sembahyang pun dia akan melakukan itu. Di luar dari ide nggak berbicara masalah maksud tertentu yang dia inginkan. Pangkadinaen misalnya. Nah, lepas dari itu yang di luar dari ini peserta undangan jangan lupa juga bahwa di dalam Widitatwa juga disebutkan barang siapa yang berani berpura-pura menjadi ngaku-ngaku dewa lagi. Iya. Ngaku-ngaku dewa. Ini risikonya besar sekali ya. Apa yang mungkin terjadi kalau itu? Bayangkan logikanya gini, ketika misalnya ide Betara itu padahal tidak ya, aku ini. Misalnya manusia aja kalau dipalsu tanda tangannya bisa marah. Iya. Kok siapa tiba-tiba saya punya masalah dengan tanda tangan palsu ini? Siapa? Kita ketuntut, ada hukumnya. Benar. Pinjol lagi. Pinjol lagi. Wah itu yang ini. Nah, ide Betara juga begitu. Iya. Ini ngakuin ide Betara. Iya. Saya hukum, saya pasti kamu. Biasanya ya ada kitab yang tidak resmi mengatakan bahwa kalau nanti dia pertama matinya itu susah ya. Dia bisa kena karma langsung dan tidak langsung. Karma langsungnya ketika pulang dari acara itu mungkin dia kena musibah. Kedua, ketika dia biasanya sakitnya itu tidak ada obatnya. Atau ketika meninggal dia kelahiran kembalinya itu jadi lipan, jadi jelati. Itu tidak mungkin jadi manusia lagi. Karena itu pastinya itu. Makanya ide sarankan anak-anak zaman sekarang usahakan untuk tidak mengikuti tren itu dengan jangan menganggap itu sebagai permainan. Kecuali kita pengelisir ini mempersilahkan. Ada yang kerauhan masal, kita persilahkan, kita biarin, dan biasanya ngajakin. Dia mengajak orang temennya. Gitu. Kadang dikasih dupe, dikasih ini, dan ini akan tersugesti ikut. Tadinya itu tren yang tidak baik. Kalau boleh menceritakan pengalaman waktu belaka, ide pakai kerauhan ini sebagai trik ini. Misalnya ide pernah sembahyang di satu tempat, antriannya banyak sekali. Iya. Jadi kadang caranya apa nembus
Pang masuk ke jeroan. Iya, biar bisa lebih dulu lah ya masuknya. Ini pura-pura kerauhan. Awalnya teman nih. Nggih. Yuk kerauhan yuk, pang masuk. Wah, aku teriak dari situ. Iya. Wah, sampai tangannya diginiin. Kayaknya pecalang tuh memberikan jalan. Nah. Sampai di dalam itu ya pura-pura sadar. Iya. Nah, ini trik, tapi tetap kita ngaturan guru hidup setelah itu. Betul, nggih. Tapi itu kenakalan ya waktu kecil. Nah, Karena fenomena ini ya jangan sampai itu dilakukan oleh anak-anak yang sekarang tengah mengikuti mendalami mendekatkan diri kepada ide betara dengan cara seperti itu. iya. Nah, itu dia. Saran dari Ide Begawan ya buat kita yang ikut FOMO belum tentu bagus tapi ya sekadar ikut aja gitu. Jangan pernah bermain dengan spiritualitas kalau kita belum totalitas tahu tentang pengetahuan yang tanpa batas. Comeback lagi. Kalau ngomongin tentang solusi dari kerauhan niki, siapa tahu di ranah umum gitu, kalau yang memang dia kerauhan dewa atau batara yang tedun, nah ini kan ada prosesnya, ada alurnya. Tapi kalau seandainya, apakah ada gitu yang kerauhan non dewa atau kerauhan yang turun itu bukan manifestasi dari Tuhan, tapi yang lain, entah dari bute atau dari napi gitu, mungkin bisa dijelaskan itu. Iya baik. Yang mengkategorikan itu kerauhan Buddha adalah momen waktu yang dialokasikan untuk kerauhan itu tidak tepat. Misalnya lagi sembahyang, lagi trisandil, misalnya, tahu-tahu kerauhan. Ini sudah tidak wajar. Iya. Itu yang bisa kita kategorikan antara kerauhan Buddha atau dia ada gangguan jiwa. Nah, disitulah peran pecalang untuk mengalokasikan, artinya memindahkan yang kerauhan ini ke tempat yang tidak mengganggu, misalnya bawa ke Jaba atau segera disadarkan. Tapi ketika ada acara-acara yang khusus untuk nedunang ide betara, dipersilahkan untuk kerauhan. Nah, itu kembali lagi kepada tatanan upacara itu. Mau apa? Mau bausan, itu biasanya di tempat yang di jeruan. Siapa yang tedun, pasti dari pengempuan pura ini, penyelenggara upacara ini mengetahui linggih-linggih ide betara yang ini. Bisa kita tes linggih siapa ini ide betara, misalnya ide betara dalam pad. Oke, di mana ring dijem linggih, dia tunjukkan. Mungkin sambil meram, kita mengkonfirmasi kebenaran aja. Itu oh ya benar, oke, tapi kayen. Tanya mau musola, apa sesolahan beliau. Biasanya pengempuan itu tahu apa kesukaannya, apa yang ingin dibicarakan, apakah ada sesuatu. Nah, kembali lagi biasanya setelah itu ada evaluasi lagi ketika upacara itu selesai, rapat penutupan panitia misalnya. Apa aja poin-poinnya yang kita catat. Ada termasuk bawas-bawas ide betara bahwa ini perlu dibangun balik kulkul gitu misalnya. Ayo, itu benar. Mungkin perlu. Ada yang perlu, ada yang tidak perlu. Itu yang kita harus cerna sebijaksana mungkin gitu ya. Artinya jangan juga kita abaikan. Kembali lagi di sana, apakah benar saja ide betara atau yang lain? Apa risikonya ketika kita membuye, masuk ke sana ya. Yang ketika ide betara tedun dan yang menghadapi ini membuye, tidak itu juga kena hukuman.
penonton yang ngebui juga kena. Iya. Apa hukuman yang di ini itu? Nah, kembali lagi kepada etika, rasa. Ya. Weweke sang Ida Betara Iya. ketika sudah diharapkan datang, tak tahu tidak dipercayai. Nah, ini bagaimana biasanya ya Ida Betara cepat lepas. Ya. Ya, kalau memang dalam ya Ida Betara pun Tedun punya rasa. Ketika diharapkan datang, terus begitu datang diabaikan atau boyaninnya. Yeah. Nah, Ida sarankan untuk anak-anak untuk tidak membuying. Tetapi juga dilakukan dengan cara yang baik. Yeah. Yang baik. Artinya ada porsi-porsi tertentu. Kita mengharapkan orang Kerauhan di satu upacara itu untuk menari saja, berkenak-kenakan namanya. Bersenang-senang. Bersenang-senang. Ya. Biasanya itu dilakukan di Jabapura atau Jawa Tengah. Kembali kepada prosedur itu juga, siapa yang kita undang untuk Kerauhan itu kita setanakan di Jerawan dulu. Kita persilahkan apa yang kita persilahkan untuk menari, silakan. Terutama ini terjadi di pura dalam. Yeah. Di pura dalam itu pura yang perancangnya itu pepatih taksu itu paling banyak. Yeah. Mulai dari pura dalam agungnya sampai Prajapati sampai ke Setra, Sedahan Setra pun datang. Itu menurut pengalaman ide ya. Di situ beliau mengekspresikan wujudnya itu dengan begitu. Yeah. Ada yang berupa macan, ada berupa banaspati, gitu. Ada berupa apapun. Ida pernah baca dalam satu buku bahwa buta ini pun diinventaris. Katanya 96.000 jenis buta. Itu kebanyakan di Kayangan 3. Nah, itu kalau itu hadir, WWK kita aja yang lihat. Ini ketika kita persilahkan, kita buat media untuk itu, ya kita siap apa yang diminta. Ayam, minta sarana-sarana yang beliau inginkan. Nah, tapi kadang-kadang di situ juga kita bisa lihat, karena kita menanyakan dengan tatas lah, dengan jelas. Kalau yang aneh-aneh, ya bisa kita nalar. Kita bisa analisa. Saya minta helikopter gitu misalnya. Ini nyeleneh. Itu pecalang berkewajiban untuk mengevakuasi. Iya. Supaya karena dianggap tidak, sudah pembohongan lah itu ya. Ya. Dan banyak fenomena sekarang ini mungkin karena ya itulah ego. Ego dirinya sendiri pangkadena pangkadena ya begitu. Biar bisa dibilang sakti lah, bisa dibilang inilah, bahkan bukan itu yang menjadi parameter sebenarnya. Itu salah total. Bukan itu yang jadikan ini. Malah orang bijaksana melihat orang Kerauhan ini lemah nih. Jiwanya itu dia tidak, jiwanya itu labil. Labilnya itu karena apa? Kita tradisi manusianya, terutama otonan di Buleleng ini itu kita lakukan tidak rutin. Malah beberapa tradisi di beberapa desa di Buleleng itu mengadakan otonan itu hanya sampai 3 kali.
otonan ketiga. Padahal itu tidak lengkap. Otonan dalam diri manusia itu diibaratkan adalah piodalan di satu pura. Bayangkan ketika pura itu tidak mengadakan piodalan, dalam waktu 3 kali piodalan aja, itu yang melinggih di pura itu bisa hilang dan berganti dengan buta. Iya. Begitu juga apa yang ada dalam diri kita. Diri kita dengan memiliki atman yang harus disucikan karena kita lahir kembali kepada berwujud manusia, bertujuan untuk punarbawa, untuk mencapai kualitas yang lebih baik lagi. Di sinilah kesempatan kita untuk memperbaiki itu, salah satunya dengan ritual otonan. Bersyukur, mengucapkan syukur dan memperkuat jenana kita dengan cara melakukan otonan. Ketika atman kita sudah terbiasa, suci, sudah bersih, hal-hal seperti yang nyeleneh-nyeleneh itu jangankan dilakukan, terpikirkan pun akan tidak. Oke, berarti sangat erat nih kaitannya antara fenomena kerauhan ini dengan otonan dari seseorang. Terus gimana tentang kasus Melik itu? Melik ini adalah keistimewaan sebenarnya. Keistimewaan yang dibawa sejak lahir. Inilah kembali ke perjalanan karma. Ketika manusia lahir, ada bekal karma yang volumenya itu berbeda. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, ketika dia sedikit, ini akan cepat kita harus nabung lagi, isi karma baik lagi dengan cara itu. Ketika Melik ini kan itu salah satu bekal yang dibawa sejak lahir. Juga Melik ini banyak yang bagi ide Melik itu bukan suatu kesialan lahir, tetapi keistimewaan. Ada Melik berbagai macam ya. Ciri-ciri dari Melik itu kalau kita ibaratkan kelahiran, kebanyakan dari ciri fisik dan ciri waktu. Ketika lahir banyak sekali soalnya Melik ini. Dan itu pun ada hubungannya dengan kerauhan. Ketika Melik itu gunanya di saat otonan itu dimuliakan. Melik itu ada yang dia sensitif sekali. Dari lahir dia bisa melihat sesuatu. Biasanya itu terjadi sebenarnya, itu buka rahasia sedikit. Itu biasanya terjadi di seorang sulinggih. Kalau masih walaka ya, belum sulinggih, biasanya itulah apa yang dikomunikasikan, apa yang terjadi, yang tadinya melalui kerauhan. Biasanya yang Melik ini dia berinteraksi melalui penglihatan dan pendengaran. Indrianya. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin sixth sense ya. Indra keenam. Itu adalah anugerah sebenarnya. Tetapi tetap ada penanganan. Misalnya yang kelahiran Melik itu wajib kelukat untuk pebayuhan sapu leger. Salah satunya.
supaya berhubungan erat dengan siwa sesana. Ya. Di mana di Bali, Hindu di Bali ini kebanyakan penganut siwa. Di situ kita hubungkan. Nah, ketika itu sudah mulia tempatnya, ini tergantung apa yang akan terjadi, apa yang mau dilakukan. Ada yang bisa melihat, ada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia normal, ada yang bisa didengar, dirasa, dan itu bisa membantu untuk sesama. Iya. Sesuatu yang di luar dari nalar bisa kita gunakan, bisa digunakan oleh orang-orang melek untuk berbuat kebaikan. Nggih. Kalau dari segi ciri fisik, salah satunya dari kesekian banyak melik nih kan ada melik segala macam. Ciri fisik biasanya yang mudah kentara dan seperti apa itu? Dilihat dari, kalau fisik ya tai lalat ya. Tai lalat, ada yang di bagian-bagian tertentu, dan namanya pun berbeda. Ada yang kelahiran di saat kelilit tali pusar waktu melahirkan. Juga lahirnya prematur. Ciri-ciri seperti itu, lahir di tengah hari, tengah tepete, lahir di tengah malam, itu ciri melik. Ngadeg termasuk itu? Ngadeg juga. Jadi itu melik. Nah, ciri-ciri itu sudah tertuang di dalam lontar sapuh leger. Itu yang wajib kelukat oleh Betara Siwa. Kelukat Rasuda Mali. Dan biasanya memang anak-anak seperti yang lahir melik ini sensitif. Sensitifnya termasuk dengan berpotensi cepat menjadi kerauhan. Nah, apa tindakan kita sebagai orang tua misalnya? Mendapatkan, menerima anak kita lahir melik. Pertama, otonan itu usahakan dilanjutkan rutin setiap otonan. Bahkan sampai usia yang sudah tua? Sampai meninggal. Sampai meninggal. Sampai meninggal baru selesai. Sebaiknya itu untuk meningkatkan dari kualitas atmannya. Tidak mudah labil. Dia kuat. Juga begini. Kadang-kadang nak belelenge ngaduang widi. Demen tu widi nega doang kan dia. Makanya anak-anak beleleng sebenarnya anak-anak perantau dan anak petarung. Dijual oleh kadang di Amerika dia nak beleleng. Nah, itu karma yang masih dimiliki itu masih banyak. Tapi ketika rapuh, nggak pernah otonan, nggak pernah ini yang membuat kita tidak safe, tidak aman ya. Tidak aman. Misalnya gini, iraga ngelah panaknya berturuna nih, berbajang, merantau. Bagaimana kita mengontrol? Masa kita WA di mana terus ngapain, di mana keadaannya, kan kadang satu saat kita akan pasrah penasaran gini di Betara biar selamat ya. Nah, itulah gunanya salah satu fungsi dari otonan. Dari otonan ya. Atmannya itu kuat. Tinggal kita connectingkan ke ide Betara. Ide Betara lunasang panak tiangnya mangde selamat di jalan. Makin musim hujan, liu nak longsor, tanah longsor, banjir. Lumogi dan kepiambang lagi. Di mana anak kita tuh melakukan sesuatu supaya tetap dilindungi. Itu gunanya.
otonan. Salah satunya juga kalau kita berkaitan dengan kerauhan, supaya anak kita ini atmannya itu tidak gampang dipinjam. Kerauhan itu kan atman kita dipinjam, badan kita itu dipakai untuk kepentingan sesuatu. Iya. Entah itu buta, entah itu dewa. Nah, karena kita selalu berkiblat ke Widi, Ide Betara, kebanyakan pun nantinya di hari tuanya pun anak kita ini akan menjadi orang suci. Iya. Karena kita rutinnya otonan. Jadi ininya pun kualitasnya pun akan semakin baik. Biasanya ya, tapi tergantung juga stok karma lagi. Ya, ini dia nih, harus seimbang ya. Harus seimbang. Walaupun sebenarnya kita di Hindu memang ada dua hal itu. Kalau di otonannya sudah, artinya kita rayakan, kita upacarai setiap kali otonan itu didukung dengan juga si anak harus kuat secara mental, secara apapun gitu. Jadi buat yang strawberry generation kayaknya perlu cut tahun ini deh. 2026 jangan ada yang strawberry generation. Kita harus strong generation. Jadi tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang belum tentu benar. Dan akhirnya sudah. Salah satunya kan fenomena kerauhan ini ya, yang fenomena kesurupan gitu. Banyak yang membuye lah. Artinya banyak pertanyaan yang masuk seperti itu. Mungkin ide sebagai ide begawan gitu ya. Artinya tentu tempat kami mengadu untuk yang tidak tahu, tempat kami meminta solusi, dan seperti itu. Apa solusi yang ide berikan tentang fenomena-fenomena seperti ini kepada kami, para anak muda, tentunya untuk penonton-penonton kita juga? Yeah. Yang pertama, kuatkan diri, jenane kita. Bagaimana kita mempelajari agama. Dan bagaimana mengkaitkan dengan budaya tradisi, dilandasi dengan mental yang sehat. Bagaimana kita mendapatkan semua itu dengan baik? Belajar. Belajar, jangan fokuskan kepada sesuatu yang tidak berguna. Misalnya menghadapi upacara ritual agama, kita boleh bertanya apa maksud dari upacara ini, terus sedetail mungkin, dan bandingkan dengan ajaran agama yang kita dapat dari sekolah. Ketika nanti sudah berbaur dengan masyarakat, itu jadikan pelajaran itu sebagai kelanjutan untuk mengajari keturunan kita. Anak-anak kita harus diajarkan tidak dengan literasi literatur yang gabeng juga. Ketika yang gabeng atau gugon tuon, mulut kita, itu akan dilanjutkan juga kepada anak cucu kita. Jadi untuk itu rajin-rajinlah belajar agama, belajar kebudayaan, tradisi-tradisi juga jangan dihilangkan juga. Membuye itu bagi ide itu pantangan, dan juga tidak juga memancing orang, membuat orang melihat membuye. De membuye, de boyanine. Ada dua itu nih. Ada dua itu, ada sebab akibat. Nah, kembali lagi kepada tata cara dan kesepakatan. Semua itu, kerauhan itu baik ketika ada kesepakatan dan ada sarana yang dipersiapkan. Kerauhan itu menjadi negatif ketika ada keinginan pribadi tertentu yang ingin diapresiasikan, mungkin karena ucapan permintaan secara baik-baik tidak, ya bisa lakukan dengan kerauhan. Ada maksud pribadi tertentu. Itu yang
itu yang tidak baik. Kecuali kalau untuk namanya pementasan kadang kan memaksakan diri. Di pentas itu memang misalnya pentas calon arang, di pentas itu dia mengharuskan dirinya untuk kerauhan, tapi hanya sebatas propan, tidak untuk digunakan di tempat yang memang dibutuhkan untuk kerauhan. Selain itu perkuat diri untuk mencegah kerauhan buta. Persiapkan diri dengan cara mensucikan selalu dari pikiran terkaya parisuda, pikiran, perbuatan dan perkataan itu dengan ajaran-ajaran agama. Selain itu ritual untuk upacara untuk otonan sebaiknya rubah dari sekarang. Kita lakukan setiap otonan untuk mencegah mala papa dan petaka kesialan-kesialan yang ada dalam diri kita untuk meningkatkan kualitas hidup. Berarti itu dia nih buat pertanyaan-pertanyaan kamu yang tentang kesurupan dan juga tentang kerauhan. Balik lagi, aku reminding ya, tidak semua yang viral itu pasti benar. Jadi kita harus perkaya pengetahuan lagi untuk menggali lebih banyak, untuk menyelam lagi lebih dalam supaya kita lebih tahu banyak pengetahuan yang ada. Dari aku, daripada kerauhan, mending ke channel kita aja. Like, comment, dan subscribe, dan share video ini. Bye! Hehehe, habis nonton podcast, enaknya tidur. Maksudnya like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan casting berikutnya.